Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan membahas perpajaan yaitu bab 2 di halaman 31. Nah, di sini kali ini di bab 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyiapkan SPT tentang PPh pasal 21. Nah, di situ sudah ada keterangannya lengkapnya seperti apa. Ini juga sudah ada persepsinya, konsepnya seperti apa. PPh pasal 21 di situ akan dibahas tentang pertama adalah wajib pajak PPh pasal 21. Setelah itu penghasil yang dipotong, penghasilan yang dipotong. Terus tarifnya berapa dan tata caranya, dan terakhir ada dokumen dan formulir. Nah, untuk dokumen dan formulir ini nanti anak-anak bisa ambil atau download di internet di DJP ya. Ataukah kalau misalnya punya teman atau saudara yang di kantor pajak bisa diminta formnya. Nanti di sana dijelaskan seperti apa. Tapi yang jelas yang pertama adalah poinnya di dalam perpajaan adalah kita harus menghitung pajak itu seperti apa ininya tata caranya. Nah, di situ harus kita pelajari. Nah, berikutnya di halaman 34 kita akan membahas pengertian pasal PPh 21. Pengertian ini tinggal dibaca ya. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yaitu dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini dalam bentuk apapun kalau sudah menambah kekayaan ataupun bisa dinikmati ya, itu harus dikenakan PPh. Tapi tidak semua, nanti kita akan pelajari aturan seperti apa aja, yang mana aja dikenakan PPh. Minggu lalu kita sudah belajar dengan PPh final ya. PPh final itu kalian saya rasa sudah paham ya. Kan dulu udah ada pertanyaan, jadi tidak ada diskusi saya rasa kemarin. Berikutnya di sini ada pemotongannya, apa saja dipotong, siapa aja yang boleh memotong. Nah, yang berkewajiban untuk memotong itu pemberi kerja. Kalau misalkan bekerja di suatu perusahaan wajib memotong dan melaporkan ya. Benarawan pemerintah ini ke pemerintahan. Perusahaan, badan atau badan tetap. Ini seperti yang saya bilang, perusahaan ya, perusahaan tetap, mau koperasi dan yang lain itu. Yayasan, lembaga, penelitian dan asosiasi, ini yang boleh wajib memotong. Perusahaan, badan dan usaha tetap yang membayar honorarium. Misalnya kalau kalian mendapatkan honor, ya, seperti saya misalnya tidak mendapatkan gaji tapi dibayar dengan honor sesuai dengan jam. Nah itu juga berhak juga perusahaannya memotong pajaknya ya. Penyelenggara kegiatan honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun. Nah ini penyelenggara, contohnya misalnya kalau saya misalnya sebagai event organizer atau EO gitu ya, EO, saya mengadakan satu event yaitu undian berhadiah. Nah, ketika saya memberikan hadiah-hadiah itu, saya wajib memotong penghasilan itu. Ya kalau hadiah ya tentunya kena pajak final nanti ya. Sedangkan kalau misalnya seperti uang, pemberian ini, nah itu harus dikenakan pajak penghasilan. Nah, hak-haknya di sini juga ada haknya, sudah dijelaskan di sini. Hak pemotong PPh pasal 21 adalah antara lain pertama mengajukan SPT. Ya, jadi kalau sudah dipotong, dia punya hak untuk mengajukan SPT kita. Gitu. Ya, siapa yang dipotong, misalnya kalau saya karyawan, ya, anak-anak sebagai bosnya, ya kalian berhak memotong pajak saya dan juga berhak melaporkan, ya. Nah itu sudah disebutkan di sini. Mengajukan permohonan SPT, memperhitungkan kelebihan setoran. Kalau ada lebih setor, ya dihitung itu. Memperhitungkan kelebihan setoran SPT tahunan pada yang terhutang pada waktu yang ini tahunan ya, yang tadi bulanan ini tahunan. Ini juga diperhitungkan. Membetulkan SPT kalau misalnya ada SPT yang salah, misalnya ini harusnya penghasilan tidak masuk, ini yang harus masuk, itu juga berhak ya. Berikutnya mengajukan surat keberatan ke Jenderal Dirjen Pajak. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang tepat, kurang pas, berhak mengajukan keberatan. Ya. Selanjutnya mengajukan permohonan banding secara tertulis. Kalau misalnya kalian ada bermasalah, ya itu ajukan banding ke Dirjen Pajaknya. Itu berhak perusahaan yang memotong ya.
Kewajibannya sekarang tadi CLHS sekarang itu ada kewajibannya. Kewajibannya adalah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Kalau sudah memotong perusahaan-perusahaan itu, dia harus mendaftarkan diri bahwa dia merupakan perusahaan yang memotong pajak penghasilan pada karyawannya. Itu salah satunya. Mengambil sendiri formulir-formulir. Jadi kalian sebagai karyawan misalnya nanti tidak perlu ribet-ribet mencari formulir. Yang mengambil nanti perusahaan itu, mengambil formulir, membagikan ke karyawan karena dia sebagai pemotong. Selanjutnya menghitung dan memotong menyetor. Ini sudah tadi sudah menghitung, sudah memotong, tentunya harus di store. Jangan sampai tidak di store ya. Kalau misalnya kalian sebagai perusahaan pemotong sudah menghitung, ya, habis itu memotong tapi tidak di store, itu korupsi pajak namanya. Kalau korupsi pajak pidana itu, tindakan tipikor ya, tindakan pidana korupsi. Berikutnya melaporkan menyetorkan PPh sekalipun nihil. Andai kata misalnya kalau kalian penghasilan kalian nihil tidak bisa dikenakan pajak ya di bawah tarif gitu misalnya, ya harus dilaporkan juga, tetap dilaporkan tapi nanti di sini nihil begitu ya, tetap harus dilaporkan nanti. Memberikan bukti pemotongan PPh. Nah, setelah perusahaan itu memotong pajak dan membayarkan, menyetorkan, dia harus memberikan kewajiban untuk memberikan kalian bukti setor pajak. Kalian sebagai karyawan harus benar bukti setor pajaknya. Berhak kalian nanyakan. Nah, perusahaan wajib memberikannya. Selanjutnya, memberikan bukti pemotongan. Itu seperti yang tadi sama. Membuat catatan dan kertas perhitungan pajak. Ini menghitung ya. Ini karyawannya berapa, nih penghasilannya, tunjangannya apa saja. Habis itu dipotong apa itu nanti dihitung lagi. Jadi kita akan belajar di belakang. Mengisi penatanai dan menyampaikan SPT. Ya. Kalau misalnya karyawan tidak sempat mengisi SPT, ini perusahaan harus mengisi SPT dan kalian perlu menandatangani. Dan perusahaan juga boleh menandatangani. Ya. Melampirkan SPT, ini melampirkan SPT yang ditentukan petunjuk pengisian SPT. Nah, ini melampirkan SPT nanti ketika dia sudah melaporkan dilampirkan nanti di pajak ya, Dirjen Pajak. Berikutnya di sini ada wajib pajak PPh 21. Siapa saja yang dikenakan? Wajib pajak ini siapa saja? Siapa saja yang dijadiin wajib pajak? Itu contohnya ya. Siapa saja? Nah, yang pertama pejabat negara. Itu sebagai wajib pajak. Jadi pejabat negara itu wajib melaporkan PPh-nya ya. Pegawai negeri dan seterusnya itu aparat negara ya. Yang berikutnya hak dan wajib pajak. Nah, ya, hak dan kewajiban daripada wajib pajak. Apa haknya? Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengajukan banding berhak. Adapun kewajiban wajib pajak pasal 21 antara lain, pertama menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong. Ya, surat pernyataan kalau kalian misalnya sebagai wajib pajak, surat pernyataan bahwa kalian memberikan hak untuk memotong pada perusahaan, itu surat pernyataan. Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ini berubah jumlah tanggungan keluarga. Kalau misalnya sekarang kalian wajib pajak tahun pertama kalian sendirian, belum menikah, single, jomblo istilahnya. Setelah itu kalian tahun depan menikah. Ya, menikah kalian harus laporkan karena orang yang single dan menikah itu berbeda tarif pajak yang tidak dikenakan pajak, itu ya, tarif tidak kena pajak PTKP istilahnya. Terus 2 tahun lagi kalian punya anak, harus dilaporkan lagi karena tanggungan juga berbeda nanti ini berbeda ya, itu maksudnya sih. Memasukkan SPT tahunan jika wajib pajak mempunyai NPWP. Misalnya kalau karyawannya punya NPWP ya wajib dimasukkan. Berikutnya penerima penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak apa saja? Yang tidak termasuk wajib pajak siapa aja? Ya, pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain. Kalau misalnya ada kalian sebagai konsulat di luar negeri, misalnya di Singapura, di Malaysia, kalian dikenakan pajak oleh negara itu. Karena kalian sudah dikenakan pajak oleh negara kalian sendiri. Itu konsulat tidak kena. Ya, konsulat Jepang, Amerika yang ada di Indonesia itu tidak kena, tidak diperkenakan. Terus pejabat perwakilan organisasi internasional, contohnya volunteer atau apa istilah volunteer ya? Volunteer itu misal apa ya bahasa Indonesia, kok saya bingung ya bahasa Indonesia. Volunteer itu istilahnya
relawan, ya relawan, kok susah banget. Misalnya kalau kalian sebagai relawan, ada relawan dari luar ketika ada bencana di Indonesia, mereka datang ke sini dan mereka dikasihkan santunan sehingga mendapatkan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan itu juga tidak boleh dikenakan pajak. Seperti itu, yaitu contoh seperti ini. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, penghasilan apa yang dipotong? Nah, ini udah panjang lebar dijelaskan nih. Karena nanti kita akan belajar langsung prakteknya. Pertama, penghasilan yang diterima oleh pegawai, penerima pensiun, teratur bergaji, uang pensiun. Nah, itu penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh itu dikenakan itu nanti ya. Yang B, penghasilan yang diterima biasanya dibayar sekali dalam setahun. Misalnya penghasilan yang dibayar sekali dalam setahun itu juga dikenakan PPh. Contohnya apa? Bonus ataukah THR itu tetap penghasilan ya itu, walaupun setahun. Upah harian, upah mingguan itu juga dikenakan. Tebusan pensiun juga dikenakan. Honorar gaji kehormatan, tunjangan juga dikenakan pajak. Uang pensiun dan tunjangan lain sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda ataupun duda dan anak-anak. Itu juga dikenakan. Penerimaan dalam bentuk natura. Ya, ini natura itu adalah kesenangan. Sebenarnya kalau itu beras, minyak goreng itu dikenakan juga. Ya, tergantung kalau itu dalam bentuk nilai dikenakan. Terus penghasilan tidak dipotong. Penghasilan pembayaran asuransi tidak dipotong. Penerimaan dalam bentuk natuna itu dalam artian seperti barang gitu ya, dan tadi itu juga tidak dikenakan. Iuran pensiun yang dibayar pada dana pensiun itu juga tidak dikenakan, zakat juga nggak dikenakan. Ya, terus pengurangan yang diperbolehkan setelah kalian menghitung penghasilannya, ini adalah pengurangan diperbolehkan. Biaya jabatan boleh dikurangi, ya. Maksimal itu adalah 5% dari penghasilan bruto, dan jumlah maksimalnya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Ini maksimal ya. Jadi kalau di atas itu nggak boleh, di bawah itu boleh. Di bawah 5% boleh. Ya 2%, 3%, 4%, 4,75, 4,250 boleh. Tapi maksimal 5%. Di atas dari 5%, 6% itu nggak boleh. Hanya 5% aja yang dikenakan. Misalnya ada contoh, penghasilan dana pensiun atau biaya jabatan dikurangi sebesar 8%, nggak boleh, maksimal 5%. Penerima pensiun, biaya jabatan maksimal 5% dan penghasilan bruto maksimal 200.000. Kalau tadi ini adalah biaya jabatan ketika dia masih bekerja, sedangkan yang di bawah ini adalah pensiun ya. Kalau dia menerima pensiun jabatan dia kena nih. Cuman maksimal 5% juga. Ya, ini dana pensiun ya. Menghasilkan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Nah, ini sudah ditentukan tarifnya. Nah, berikutnya ini ada penghasilan PTKP ya. Ini PTKP yang harus kalian perhatikan. Nah, ini contohnya di sini nih. Perubahan PTKP ini ada perubahan dari tahun 2000 sampai 2015. Terakhir perubahannya adalah tahun 2016. Ya, tahun 2016 terakhir. Sampai sekarang tahun 2016 masih berlaku di tahun 2001. Ini soalnya ini perhatikan ya, ini ada tahun 2012, 2013, 2015, 2016. Yang perlu kalian perhatikan nanti adalah ketika kalian mendapatkan soal, pertama yang harus kalian perhatikan adalah ini perhitungan tahun berapa. Jangan sampai ini mengecoh nih. Sering sekali terjadi terkecoh. Kalian memperhitungkan PTKP-nya di tahun 2016, tapi soalnya itu dijelaskan tahun 2014. Ya, hitunglah pajak tahun 2014 itu misalnya. Jangan digunakan PTKP yang 2016. Lihat di halaman 40. Ya. Lihat di halaman 40. Jangan digunakan 2016. Kalau misalnya soalnya tahun 2014, gunakan tahun 2013. Karena apa? Karena berbeda tarifnya di situ. Ini hati-hati ya, hati-hati sekali di sini. Andai kata misalnya tahun 2016, ini ada tahun 2015, ya nggak? Ada tahun 2016. Misalnya soalnya tahun 2016, hitunglah pajak penghasilan tahun 2016. Kalian gunakan tarif yang mana?
Jangan juga gunakan tarif tahun 2016. Karena apa? Tahun 2016 belum berlaku. Yang berlaku adalah tarif tahun 2015. Walaupun soalnya sama-sama tahun 2016. Karena tarif pajak umumnya berlaku setahun setelah tarif itu diundangkan. Nah, ini hati-hati ya. Ini sering menjebak ini. Maka ketika kalian melihat soal, pertama harus kalian perhatikan adalah tahunnya. Tahun berapa ini. Dihitung tahun berapa nih. Kecuali kalau sekarang ya kalian nggak usah ragu. Yang hitung tahun 2021 ya pakai tarif 2016. Karena belum ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan, misalnya tahun 2021, ya tetap 2016 dipakai. Karena perubahan tahun 2021 akan berlaku di tahun depan, tahun 2022. Nah, itu salah satu ininya. Hati-hati ya, di sini saya ingatkan sekali, nanti kalau misalnya ada soal seperti itu, kadang-kadang ada soal yang menjebak di tahun itu. Caranya kalian udah paham, cara ngitungnya udah ngerti semua. Tapi salah tarif. Salah tarifnya apa? Tahunnya yang masalah. Ini sering kali menjebak. Hati-hati ya. Ini sangat perhatikan, ini ketelitian. Jangan sampai salah nanti. Setelah itu, kita akan melangkah berikutnya, ya ini tarif-tarifnya nanti silakan dipelajari. Nah, berikutnya ada di halaman 41 itu ada tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, ini ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarifnya ini juga berbeda ini tahun, lihat di tabel itu di halaman 41. Ada perubahan tahun 83, 94, habis itu 2000, terakhir tahun 2008 sampai sekarang. Tarif perhitungan pajaknya. Nah, contohnya, kita nggak usah lihat tabel yang di tahun ini ya, di tahun 2000, kita langsung melangkah ke tahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, ini tarif yang sekarang ya. Di tarif tahun 2008 ini dijelaskan ada tarifnya 5%. Lihat di sebelah kiri di kolom itu 5%. Ya, 5% di bawah sampai dengan 50 juta. Apabila penghasilannya per tahun 0 sampai 50 juta, ya, maka PPh-nya adalah 5%. Jadi 5% dikali penghasilan kalian per tahun setelah dipotong PTKP tentunya ya, itu akan dihitung pajaknya. Ya, PTKP ini sini lihat, PTKP-nya 54 juta. Misal penghasilan kalian misalnya sekarang, contoh ininya misalnya penghasilan kalian sekarang 5 juta. 5 juta per bulan. Ya nggak? Contohnya gaji 5 juta per bulan. Ya, 5 juta per bulan dikali 12, jadi 60 juta. Ya nggak? 60 juta kalau misalnya kalian single nih, belum menikah, belum punya anak, dan yang lain-lain, belum punya tanggungan, dan yang mana ya single ya. Nggak ada tanggungan ibu, bapak, nggak ada tanggungan sendiri istilahnya. Nah, kalian akan mendapatkan potongan pajak. Penghasilan kalian yang tadi 60 juta itu, ya, akan dikurangi dulu dengan tarif PTKP di tahun 2016. Lihat di halaman 41, itu 0 tanggungan ya, tidak ada tanggungan. Tarifnya adalah 54 juta. Dari 60 dikurangi 54 juta, sisa lagi 6 juta. Nah, 6 juta inilah yang dikalikan tarifnya. Jadi 6 juta dikali 5% sama dengan 300.000. Itulah yang harus kalian bayar ke pajak. Ya nggak? Nah, itu perhitungannya seperti itu di bawah. Ini tarifnya dulu di halaman 41. Berikutnya, yang 10% itu di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ini tidak ada. Tidak ada tarif 5-10%. Yang ada adalah 15% langsung. Bawah, jadi di atas 50 juta, di atas ya, bukan sama, bukan mulai ya, di atas 50 juta, artinya adalah 50 juta Rp1 itu sudah dikenakan tarif 15%, sampai maksimal berapa? 250 juta, itu kena progres tarif yang kedua, 15%. Ya, jadi setelah dipotong PTKP baru dikalikan 5% dulu tarif yang pertama, terus sisanya dikalikan tarif yang kedua. Nah, itu sangat ini hati-hati gitu. Terus misalnya kalau lebih misalnya dari 250 juta penghasilannya, berarti kena tarif yang ketiga. Progresnya itu tarifnya adalah 25%. Mulai dari 250 ya, 250 nih juta sampai di atas ya, bukan mulai ya, di atas 250 juta berarti 250 juta Rp1 sampai 500 juta itu dikenakan tarif yang ketiga, yaitu 25%.
Ya. Kalau misalnya lebih lagi di atas itu lagi, maka dikenakan tarif yang keempat, yaitu 30%. Ya, 30% itu. Ya, 30% ya. Nah, sampai di sini ya itu tarifnya. Nanti kita akan perhitungkan cara hitungnya. Nah, sedangkan di sini dijelaskan lagi beberapa perhitungannya. Pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Ini ada ininya, pegawai tetap, rumusnya seperti apa nih ada nih. Kalau dibaca, penerima pensiun dibayar secara bulanan, rumusnya seperti apa nih ada juga perhitungannya. Terus berikutnya pegawai tidak tetap, ya, distributor, multi level marketing ini kalau kalian misalnya ikut multi level marketing juga kena ya ikut ya, kena juga ikut juga. Nah ini contohnya. Terus selanjutnya pajak dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan bruto. Ini dihitung honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain yang dengan nama sebagai imbalan atas jasa, atau kegiatan jumlah yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, yang diterima, atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. 1 bulan takwin artinya dalam 1 bulan berjalan ya. Honorarium. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. Ini kalau kalian di komisaris, ya kalau di investor ya, kalian kan bukan karyawan, kalian kan di investor, tetap penghasilannya dipotong di pajak. Oke, berikutnya jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus yang diterima diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Kalau kalian pegawai dapat bonus segala macam, ya itu cukup kena juga ya, dikenakan juga PPh. Penerapan tarif 15% diterapkan perkirakan penghasilan itu dibayar atau dihitung pada tenaga kerja ahli berdasarkan, nah ini kalau pada pengacara dan segala macam itu semua ada perhitungannya. Penerapan tarif 5%, ini ada aturan-aturannya ya. Siapa yang dikenakan tarif 5%, 10%, ini ada tarif ini itu tinggal gampang aja, tinggal penghasilan dikalikan 20%, nah, tinggal hitungnya seperti itu. Nah, terus kita akan lanjut melangkah ke menghitung pajak penghasilan pasal 21 ini. Ini sering akan keluar nih kalau di ulangan atau ujian. Contoh kasus 1 ya. RS Agus Darmawan, seorang PNS golongan 3A. Ini halaman 44, contoh kasus 1, cara melangkah ke kasus 1. Pada awal bulan Februari 2013 memiliki gaji pokok sebesar 2.500.000 dan golongan 3A tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan beras 37.500, tunjangan fungsional 2.250 per bulan ini ya. Dan iuran wajib 10% di dalamnya termasuk iuran pensiun 4,75%. Uang pensiunnya 4,75%, maksimalnya kan 5%. Status kawinnya 2 anak. Ya, statusnya kawin dan punya 2 anak. Asumsi Januari sampai Desember bekerja penuh perhitungan pajak Dr. DRS Agus Darmawan tahun 2013 ya, dalam kurung K2. Jadi kawin dengan 2 anak, K2 itu maksudnya. Ingat ini tahun 2013 ya, ini tahun 2013 ini kayak gini perhitungannya. Kita hitung dulu gaji pokoknya berapa? Gaji pokoknya 2.500.000 per bulan. Tunjangan istri dapat 10%, dia mendapatkan dari perusahaan 10%, dari situ mendapat 50.000 per bulan. Tunjangan anak 4%, dia dapat tunjangan anak dari perusahaannya. Tunjangan fungsional dia dapat. Tunjangan beras dia juga dapat. Jadi bukan beras dikasih uang dikasih ya, itu natural sama aja. Terus penghasilan brutonya per bulan dihitung, setelah dihitung akan menjadi total 3.137.500. Ini per bulan ini ya, per bulan. Nah, ini tinggal per bulan. Tentu kalau kita ingin mencari perhitungan per tahun tinggal kalikan 12. Ini kalau di buku ini dihitung per bulan semua ini.
dihitung per bulan. Ya. Nah, setelah di bawah baru dihitung per tahun. Nah, ini dihitung dulu per bulan, setelah itu biaya jabatannya juga kita hitung per bulan, 5%. Ya. Ini 5%, seharusnya 4,75 nih. Cuman di sini 4. Tunggu sebentar. Oh, 5% emang benar 5% ya. Oke, ini biaya jabatan dapat potongan 5%, maksimal 500.000 per bulan. Ya, tarifnya ini 5%. Sedangkan biaya pensiun itu maksimal juga 5%. Tapi di sini dihitung, disuruh adalah dia cuma membayar 4,75. Jadi kita pakai 4,75 dikali sekian. Sehingga menghasilkan 149. Nah, ini hasil ini boleh dikurangi dari penghasilan bruto tadi. Setelah itu dikurangi sehingga akan menjadi penghasilan brutonya setelah dikurangi menjadi 2.831.59375. Itulah penghasilan bruto neto per bulan. Setelah dipotong-potong semua per bulan. Tentu untuk mencari pajaknya kita tinggal dikalikan 12. Setelah dikalikan 12, kita lihat, ingat PTKP ini. PTKP-nya tahun berapa dipakai? Kita lihat tarifnya. Balik lagi nih kita ke halaman 40. Karena ini tahun 2013, maka kita gunakan tarif tahun 2013. 2012 ya. Mana dia 2012 ya? Di sini berapa ya? Setahun. PTKP-nya adalah berapa ini? 30 ya, 30 375. Sama nggak? Kawin 2 anak. Nah, di sini kebetulan dipakai 2013 ya. Ini 2013 dipakai ini. Tapi seharusnya digunakan tarif 2012. Oke, kita ikutin aja bukunya. Ya. Baik, kita ikutin bukunya, dia menggunakan PTKP tahun 2013. Walaupun seharusnya tidak seperti itu. Ya. Nah, ini bukunya kadang-kadang error juga nih, ada beberapa banyak buku yang salah nih di sini catatannya. Baik, kita gunakan PTKP-nya itu sebesar 30.375. Penghasilan per tahun dikurangi penghasilan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak. Ini per tahun nih. Nah, dari inilah baru kita perhitungkan pajaknya. Karena penghasilannya di bawah 50 juta berarti dia kena tarif tarif pertama aja, yaitu 5% dikali 3604125 menghasilkan sebesar 180.205,25 ini per tahun. Kalau hitung per bulan tinggal dibagi 12. Jadi 15.000 per bulan bayar pajaknya. Nah, dibulatkan dari 15.000 ini dibulatkan menjadi 0,17 ya, dibulatkan jadi 15.000. Nah, 15.100 dibulatkan ya. Boleh ini dalam perpajakan itu dibulatkan ke atas yang terdekat. 100.000 itu boleh. Terus penghasilan kena pajak akhirnya dihitung 45% dikali sekian menghasilkan 36. Pajak satu bulannya sudah dihitung semua ya. Jadi 15.100 ini dari kasus pertama kita akan tahu bahwa ini terjadi perhitungan di tahun 2013 Desember ya. Desember tahun 2013. Baik, 10 menit lagi ke depan saya akan buka diskusi untuk ini. Ada yang mau ditanyakan, setelah itu di sesi kedua kita akan tanya jawab. Dan kalian seperti biasa kita latihan, saya akan nilai juga tentang pembahasan studi kasus di halaman berikutnya ya. Baik, sebelum kita break, saya ingin memberikan kesempatan buat kalian untuk bertanya dulu di sesi 1 ini tentang penjelasan itu. Silakan. Kalau kalian ingin bertanya, silakan dibuka ininya, ya, dibuka mic-nya, ajukan pertanyaan. Pak, saya mau nanya. Ya. Tadi kan dipakainya itu 2013, terus di TKP-nya itu dipakainya 2012 ya? Yang mana? PTKP ya? Yang tadi ya, yang ya, baik, ini kan kebetulan seharusnya tahun 2012, tapi di soal ini, di buku ini digunakan tahun 2013 juga. Kita ikutin saja. Jadi ya, asal kalian ketahui, ya ini sering terjadi seperti ini. Yang penting kalian ketahui bahwa di buku ini dia menggunakan tahun 2013 PTKP-nya.
Kalau menurut aturan kita, logika kita nih, kalau misalnya aturan itu diundangkan tahun 2013, harusnya berlakunya tahun 2014. Ya. Tapi kebetulan di sini ini ada kesalahan nih, digunakan PTKP tahun 2013. Itu ya. Ada lagi? Yang lain? Pak, saya bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya kan penerimaan penghasilan brutonya itu lebih dari 6 juta. Nanti dia dikali berapa persen di biaya jabatannya, Pak? Itu maksimal biaya jabatan itu 5% ya. 5% dikali ya. Atau, nah di sini kan ada tarifnya di situ. Maksimal 6 juta ya. Kalau misalnya Ya, lebih, kalau lebih enggak boleh. Maksimal ya kita itu 6 juta saja. di sini ada. Yang mana? Di contoh kasus 3 itu kan ada penerimaan brutonya 9.700.000. Ya. Dia tetap dikaliin 5%, Pak. Berarti kalau ketemu contoh soal kayak gini tetap dikali 5%? Ini maksudnya 5% dikalikan bukan 9 jutanya ini bukan ini maksimal 6 juta. Hasilnya ini maksimal 6 juta gitu ya. Ini kan hasil 485. Iya. Ya, hasilnya kan 485 tuh masih di bawah 6 juta. Masih boleh. Oh iya. Gitu ya. Nah, misalnya begini, secara 5%-nya dikalikan berapa hasil brutonya misalnya. Terus hasilnya ini lebih dari 6 juta, nah itu nggak boleh, maksimal 6 juta. Gitu ya. Oh iya. Ada lagi? Kasih, Pak. Itu per tahun ya, bukan per bulan ya. 6 juta itu tadi per tahun, bukan per bulan. Ada lagi? Ya, waktu kita masih ada 3 menit 56 detik. Setelah itu kita break ke 5 menit. Mau ke toilet silakan, makan atau minum, nanti kita lanjut lagi. Setelah itu ke sesi 2. Sesi 2 baru kita akan membahas beberapa soal di situ. Saya akan tunjuk satu persatu. Di samping itu juga saya akan melakukan saya absensi ya untuk mempermudah komunikasi kita nanti. Persiapkan nanti ya di sesi 2 kalian sambil break sambil minum nanti di baca-baca studi kasus satunya ya, contoh atau latihan studi kasus 1, kasus 2 dan seterusnya. Nanti bantu saya untuk menjelaskan ke teman-temannya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ria? Untuk yang halaman 45 itu kan di studi kasus 1 ada yang namanya penghasilan kena pajak tuh. Ya. Nah, terus kok bisa hasilnya 3.604.125 rupiah, Pak? Itu penghasilan setahun di PKP, Pak? Penghasilan setahun. Di halaman 44 yang ya? Penghasilan kena penghasilan kena pajak. 45. Iya. 45. Penghasilan kena pajak IPKP ya? Itu kan 2.831. Itu dikalikan 12 menjadi menghasilkan 33 juta. Ya, dikalikan 12 ya. Gaji kan per bulan. Karena gaji per bulan, karena PTKP-nya per tahun, jadi dihitung per tahun. Karena tarif PTKP-nya kan per tahun tuh kebetulan per tahun lebih gampang deh hitung. Ya, terus itu Pak untuk penghasilan kena pajak ini kan jadinya 3.604.125 rupiah. Kok bisa gitu Pak? Pak dikalikan 12, benar nggak sih gitu hasilnya? 2831 59375 dikali 12. Ini Pak untuk yang hasilnya 3.604.125 rupiah itu. Oh, yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Oh, di bawahnya itu setelah dikurangi PTKP. PTKP itu kan ada tarif itu di halaman 40 ya. Di halaman 40 itu ada tarif. Jadi kalau misalnya kalian punya gaji setelah dihitung per tahun misalnya menghasilkan, potong dulu PTKP-nya. Ada pemerintah menanggung itu istilahnya. Ya.
Jadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebesar kalau kalian single itu ada tarifnya. Single misalnya dikenakan, kebetulan di sini adalah dia adalah seorang yang sudah menikah dan punya tanggungan anak 2. Ya, tanggungan ini tidak harus anak ya, mungkin aja bisa saudara atau orang tua. Ya, ya. Baik, karena waktunya sudah mulai 1 menit lagi, saya akan break bentar lagi. Untuk selanjutnya kita akan mulai 5 menit lagi. Saya harap kalian standby di Zoom. Kalian boleh minum, boleh ke toilet. Nanti kita lanjut 40 menit ke depan lagi untuk tanya jawab dan diskusi ya. Baik, kita akhiri dulu sesi pertama. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Baik, ini nomor 20 ya, Sunarti MPD. Seorang PNS golongan 3C pada bulan Maret 2016 memiliki gaji pokok sebesar 4 juta. Tunjangan struktural 1.250.000. Tunjangan fungsional 2.500.000. Tunjangan suami 10%. Suami bukan PNS. Tunjangan anak 2%. Tunjangan beras 150.000. Iuran pensiun 4,75. Status kawin adalah dengan 2 anak. Ya, ini tahun 2016. Nah, siapa yang bisa bantu untuk menjawab hal ini? Silahkan shake your hand, angkat tangan. Sambil saya akan mengabsensi kalian, silakan. Siapa yang bisa bantu saya? Dari angka 1 ada yang bisa bantu saya untuk menghitung? Oke, coba dihitung ya. Saya kasih waktu sambil saya mau ngabsen. Dari angka 2, angka 1 ya, kelas 2 saya absen. Aldi Surya Pranata. Aldi Surya Pranata. Nggak ada ya. Nanti kalau misalnya kalian sudah selesai, ajukan ini ya. Kita break absen, nanti kita lanjut lagi membahas. Andini Salma Sahara. Hadir. Anita Mulia Putri. Hadir, Pak. Apria Yahya Dwi Lestari. Hadir, Pak. Ari Winata Putra. Ada ya. Dewa Ayu. Hadir, Pak. Dewa Ayu. Dwi Kusumayani. Hadir. Hadir ya. Ari Winata. Ari Winata ada nggak tadi? Nggak ada ya. Baik, saya akan absen lagi. Komang Bayu Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Made Arimbawo. Made Arimbawo. Arimbawo nggak ada. Made Arta. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Made Bagus Darmawan Saputra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kade Ayu Mariani. Hadir, Pak. Ina Marcella Putri. Hadir, Pak. Ina Krisna Launa. Hadir, Pak. Komang Ria Melantari. Hadir, Pak. Meliani Wahyu Sapitri. Hadir, Pak. Adek Dian Aryastini. Hadir, Pak. Minggu lalu nggak hadir ya. Ya, Pak. Ellen Suryaningsih. Kade Ellen? Nggak masuk, nggak ada ya. Ada Dovianti. Dovianti? Nggak ada ya. Kade Sandrina Intan Monika.
Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nomor 16, Ellen. Ellen hadir ya? Oke, Ellen ada. Novianti tadi nggak ada ya? Pak, hadir nomor 16, Ellen ya, Pak ya. Ya, Ellen sudah. Novianti nggak ada tadi. Sandrina sudah. Ketut Juliantari. Oke, Niluh Made Juliantari nggak ada ya? Oke, silakan Made Dwi Pratiwi. Absen 20 hadir, Pak. Absen 20 siapa? Juliantari. Iya, hadir. Oh ya, terus. Oke, baik, kita break dulu absen. Kita kasih waktu Dwi tadi. Silakan Dwi. Itu soal nomor 20 kan Pak ya? Ya, Pertama, hitung dulu gaji pokoknya itu 4 juta. iya betul. Tambah tunjangan struktural 1.250.000. Ini tambah ya. Ya. Nah, Di terus situ tunjangan fungsionalnya 2.500.000. itu ditambah juga ya. Ya. Kemudian tunjangan suaminya 10%, itu dikali dengan gaji pokok 4 juta, hasilnya 400.000. Oke, ditambah juga ya. Kemudian tunjangan anaknya 2% per anak, dengan 2 anak jadi dapat 4%, dikali dengan gaji pokok 4 juta, dapatnya 160. Ditambah juga. Ya. Oke. Terus Sebelumnya itu 8.310.000. 8.310.000. Oke, sekarang ada potongan nggak? Iuran pensiun ya? Ada potongan iuran pensiun udah? Dihitung? Ini hasilan brutonya aja Pak, soalnya. Langsung ke bruto. Oke, berapa brutonya berapa? 8.310 yang ini. 8.310 ya. Seperti yang tadi dijelaskan sudah ya. Yang lain tolong simak ya. Jadi hasilnya adalah brutonya ini dia menghitung 8.310.000. Itu sudah itu benar ya. Jadi ini penghasilan dihitung dulu ditambah-tambahin, lalu dikurangin. Ada di situ ada iuran pensiun dan ada juga di situ apalagi yang dikurangin. Ada yang dikurangin lagi nggak? Belum karena sampai penghasilan bruto. Oh ya deh. Oke, sampai di situ aja ya. Penghasilan bruto aja berarti. Hanya dihitung penghasilan bruto. Jadi nggak ada pengurangan. Tadi Dwi nomor berapa? Kelas berapa? Kelas 11 AKL 1 nomor 23. 1 nomor 23. Ayu Lisa bukan? Dwi Pratiwi. Bukan, Pak. Dwi 24. Loh, Dwi Salah yang nomor. 24 ya. 24 ya Dwi? Baik. Selanjutnya nomor 23. Nanti dihitung lagi nih nomor 3 nih, halaman nih. Coba dihitung, nanti raise your hand, angkat tangannya kalau sudah ya. Kita akan lanjut absen lagi. Tadi terakhir Juliantari, sekarang Sintiari. Hadir, Pak. Terus Winda Parwati, Hadir, Pak. Komang Ayu Lisa Dewi, Hadir, Pak. tadi Dwi Pertiwi sudah, Wulan Listia Dewi. Ulannya izin Pak, ada nikahan. Oh yang tadi ya, oke. Loh Putu Oka Widyastuti. Hadir, Pak. Made Anggreni. Hadir, Pak. Made Devia Novelia. Hadir, Pak. Minggu lalu nggak hadir ya. Iya, Pak. Dian Amelia. Hadir, Pak. Indah Cahaya Dewi. Hadir, Pak. Putu Febriana Dewi. Hadir, Pak. Adi Nirmawasari. Hadir, Pak. Ayu Fania Rai Iswari. Hadir, Pak. Evania Valentina. Hadir, Pak. Putu Melinda Yunitasari. Hadir, Pak. Tasmita Dewi. Hadir, Pak.
Terakhir Wayan Ratih Vega Octavia Dewi. Hadir, Pak. Baik. AK1 ada yang mau bantu saya nih lagi? Untuk soal nomor 22. Kalau nggak ngerti caranya raise hand, boleh buka mic-nya langsung. Oh, ini ada 2. Nilo Made sudah, sekarang udah butuh dia. Silakan, ya. Soal nomor 21, Pak. Ya, yang 2 yang tadi ya. 2 berapa tuh? Bukan 21. 21. 23. 23 tadi, Pak. 23 ya, 23. Nah, Saya baru tadi ngitungnya 21, Pak. Tunggu sebentar. oke, baik. Apa-apa. Oke. Sambil nunggu, saya absen di kelas K2. Dwi Nur Fitriani. Dwi Nur Fitriani. Izin Pak, tadi HP-nya mati. Udah Oke. masuk tadi. Tadi masuk tapi mati HP itu. Iya Pak. Felicitas Janet. Hadir, Pak. Terus Gusti Ngurangga. Krisnayana. Ada ya? Kadek Galang Cahyadi. Kadek Galang Cahyadi nggak ada. Ketut Adi Surya Kencana. Hadir, Pak. Ketut Krisna Dwi Payana. Nggak ada ya. Isabella Febrianti. Julian Fitriasari. Hadir, Pak. Ari Pujawati. Ari Pujawati. Ada ya. Asmi Widyastini. Hadir, Pak. Pina Piaskayanti. Hadir, Pak. Oke. Ketut Amelia Cahya. Oke, Amelia Cahya nggak ada. Komang Sriani. Hadir, Pak. Ayu Melia Mila Dewi. Hadir, Pak. Dwi Meyanti. Dwi Meyanti nggak ada ya. Komang Arista. Hadir, Pak. Swastiastu, Pak. Ya. Berapa tadi? Halo, Pak. Anggista, Pak. Hadir. Rangga. Nah, Krisna. Urangga, Pak. 03 apa 12 AKL 2. Maaf, Pak, baru gini. Sinyalnya jelek tadi, Pak. Kadek Dwi Yanti nggak ada ya. Angkista Dewi tadi sudah ya. Ani Wiryantini. Hadir, Pak. Arya Maharani Dewi. Hadir Pak. Putu Juniantari. Hadir, Pak. Putu Marisa Putri Cahya. Hadir, Pak. Tri Nita Chandra. Hadir, Pak. Dwi Cahyani. Hadir, Pak. Rahayu Damayani. Rahayu Damayani nggak ada ya. Nyoman Dintia Ayurate. Juga nggak ada ya. Putu Diah Puspita Dewi. Diah Puspita Dewi. Diah Puspita Dewi nggak ada. Dinda Cahaya Putri. Hadir, Pak.
Puspadewi Eka Puspadewi. Hadir, Pak. Lotus Apriliana Putri. Oke, Lotus nggak ada. Tia Puspita Maharani. Hadir, Pak. Hadir ya. Mia Citra Dewi. Hadir, Pak. Wayan Suputri. Hadir, Pak. Tri Indah Gerianti. Hadir, Pak. Tarisa Wiliandia. Hadir, Pak. Kusuma Astuti. Kusuma Astuti nggak ada ya. Raditya Dharma. Hadir, Pak. Risa Murti Pradita. Hadir, Pak. Baik. Gimana? Ya, sudah? Ya, Belum, Pak. silakan dia. Hah? Masih? Pak masih ngitung, iya. Baik. Ya, situ saya lanjut lagi ke bulan. Siapa? Ya, yang pertama Eka Oktaviana. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Fitriani Ningsih Hugi. Hadir, Pak. Adi Surya Pramana. Hadir, Pak. Widyana Putra. Hadir, Pak. Adi Oktaviani. Hadir, Pak. Edo Suwardana. Hadir, Pak. Eluira Marcela. Hadir, Pak. Eva Resmiani. Hadir, Pak. Jayati Joti Pertiwi. Hadir. Ini Kurniasih. Ratu Soleha. Hadir, Pak. Kurnia Maulidia Kurniawati. Hadir, Pak. Putri Adniani. Hadir, Pak. Dwi Puspita Sari. Hadir, Pak. Mia Ayu Astarini. Hadir, Pak. Puspita Sari. Nia. Hadir, Pak. Tri Pratiwi. Hadir, Pak. Yayang Diahtari. Hadir, Pak. Putri Sawati. Hadir, Pak. Yasri Lasri. Saya, Pak. Hadir. Oke, dia sudah dia. Oke, lanjut. Dian Revalia Sasmita. Hadir, Pak. Dianis Cynthia Dewi. Hadir, Pak. Novi Cynthia Dewi. Hadir, Pak. Nengah Jenny. Hadir, Pak. Itu Cahya Hanaya Putri. Hadir, Pak. Desi Swandewi. Hadir, Pak. Maria Wulandari. Hadir, Pak. Putu Mailani Maharani. Izin, Pak. Oke, mana nih? Oke, Izin ke kampung. Cynthia Puspadewi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cynthia Arisanti. Hadir, Pak. Yulia Kartika Putri. Hadir, Pak. Wayan Nadira Aulia. Hadir, Pak. Rizky Maulidia Rizky Kairapu. Prila Maulidia Rizky. Ada ya. Putrista Adifa. Hadir, Pak. Sepia Dewi. Sepia Dewi ada. Agustin Dwi Jayani. Sepia Hadir, Dewi. Pak. Sepia Dewi hadir, Pak. Agustin ada ya. Hadir, Pak. Hadir.
Oke, dah. Nah, baik. Dia sudah? Pak, maaf. Absen 33 kelas 11 unggulan hadir. Absen 33. Siapa tadi namanya? Prila. Mau Prila, dia? Pak. Ya. Oke. Ini kalau misalnya ada yang ini, dia AKL 2 nomor 25. Tadi sudah ya? Dia AKL 2. Hadir, Pak. Dia AKL 2. Dia Pusmita Dewi ada ya? Iya, Pak. Oke. Oke, ya sudah ketemu? Belum, Pak. Baru sampai. Baik, kita akan bahas yang pensiun mana, gitu di mana aja. permasalahannya. Nah, kita bahas nggak apa-apa, dia coba bantu saya menjelaskan tadi seperti apa. Saya baru nyampe nyarinya itu kan pertamanya itu kan gaji pokoknya itu kan 7,5 juta. Ya. Nah, tunjangan istrinya tuh 10%-nya dikali 7.500.000 hasilnya 750. Habis Ya, itu betul. tunjangan anaknya 2%, 2% 2%. dikali Per anak. Ya, berapa punya anak nih? Satu punya ya? anaknya 1. Oh ya, oke. Habis itu anaknya itu hasilnya dapatnya 150. Ya, ditambah itu ya? Ditambah jadinya hasilnya 8.900.000 kalau nggak salah. Oke, terus iuran pensiunnya dikurangi iuran pensiun udah? Iuran pensiunnya itu 5% ya bener ya? Dikali 7,5 juta. 4,75 itu kan di iuran pensiun 4,75. Ya Pak, kenapa Pak nggak jelas tadi suaranya Pak? 4,75 di soalnya kan iuran pensiun 4,75%. 4,75 dikali 7,5 juta hasilnya 35.625. Sudah dikurangi 3.500.000. Dikurangi. Iya. 375 ya. Iya. Ya, oke dikurangi ya. Hasilnya tadi itu penghasilan bruto yang 8 sekian itu dikurangi iuran pensiun, hasilnya berapa? Penghasilan kena pajaknya berapa? PKP-nya berapa? Penghasilan netnya maksudnya bukan. Hasilnya 26.75. 26.75 ya per bulan. Benar per bulan. Ya. Hah? Nggak salah tuh. 8.500.000 tadi kan? Iya, 8 juta. Dikurangi dikurangi iuran pensiunnya per 7,5 tadi. Jadi coba saya benar ya? Coba saya share sekarang di ini ya. Saya share di sini. Ini tetap monitor ya. Nah, oke. Sudah kelihatan? Coba dibaca lagi, Di. Tadi, Di, berapa, Di? Gaji pokoknya kan 7.500.000. Gaji pokoknya 7.500.000. Saya ini dulu deh. Saya format dulu nih. Nah, 7.500.000. Gaji pokok saya singkat ini GP ya. GP. Terus tunjangannya berapa tadi? Istrinya itu 750. 750.000 ya. Benar ya, 750.000. Terus tunjangan apa lagi tuh? Anaknya 150.000. 50.000. Nah, ini kan ditambah ya? Iya, hasilnya 8.400.000. Hasilnya, ini tambah hasilnya saya pakai tadi ya. Ini, bentar. 8.800.000. Terus ya iuran pensiunnya berapa? Pensiunnya 35.625. 35 sama dengan ini dulu. Ini iuran pensiunnya ya. Dikali gaji total kan ini ya, dikali 4,75 ya kan ya.
0,75%. Benar gitu cara ngitungnya. Jadi 39, benar nggak? Oh, yang gajinya itu dikali sama 8 jutanya itu, Pak ya? Ya, ini dikali per bulan dulu. Maka cari batas itu, ini sama dengan, ini dikurangi, nih. Nah, ini hasilnya 8 juta 0001. Ini per bulan. Kalau setahun tinggal dikali 12. Sama dengan, ini dikali 12 ya. Ya, Kak. Ini 96 juta. 90, ya, sama Pak. Nah, 96 juta. Nah, ini dikurangi PTKP. Yang PTKP-nya tarifnya berapa nih satu anak? Coba dilihat Satu tarif anak. tabel. Satu anak 42. Yang pakainya 2015, Pak ya? 2016. Ini 2016 ya? Iya, 2016. Oh ya, pakai yang 2015. Berapa tarifnya? 42 juta. 42 juta. Coba kita lihat dulu. Menikah satu ya, satu tanggungan ya. Kita lihat dulu tarifnya yang 2015 ya, pakai 2015 menikah, kawin menikah anak satu 42 juta ya. Nah, ini 42 Ya, juta. 42 juta berapa tadi? Pas ya 42 juta. Iya, pas. Nah, ini dikurangi dulu sama dengan ini dikurangi PTKP ya. Nih. Nah, jadi 54 ini hasilnya. Iya, ya. Sama Pak. Setelah 54 hasilnya ini baru dikalikan tarifnya. Ya, karena apa hasilnya lebih dari 50 juta ya per tahun, dia kena 2 tarif ini. Gitu. Ya. Maka jawabnya di sini adalah 54 juta ya. Itu dibulatkan ya, hasilnya di A itu jawabannya ya. Nah, di situ ya. Jawabannya A ya. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan tarif yang 2015. Kalau misalnya dia gunakan, anggap saja ini misalnya karena soal ya, dia gunakan PTKP tahun 2016. Berapa ini PTKP tahun 2016? Coba lihat dia. 63 juta, Pak. 63? Iya. Oh, yang digunakan ya, jawabannya adalah 63 juta berarti ya. Jadi jawabannya 63 juta. Ya, nah inilah. Ini jawabannya. Nah, seperti itu. Kurang 0 nih, satu lagi nih. Jadi jawabannya kalau kita asumsikan nih tahun 2016, berarti jawabannya di situ adalah C, 63 juta ya. Anggaplah ini tahun 2016 ya. Jadi yang jawabannya yang benar adalah C di situ, nomor 23 itu. Ya, nah ini kita menjawab dengan berdasarkan logika yang kita gunakan. Yang sering jadi masalah adalah tahun sebenarnya ya. Yang sering jadi masalah itu tahun 2016, 2013 atau 2000 berapa itu sering jadi kebingungan anak-anak itu. Tapi jangan khawatir, nanti kalian kalau mau terjun ke dunia yang nyata adalah ya tahun yang berjalan. Misalnya kalau sekarang ini tahun 2021 ya dihitung tahun 2021. Tidak perlu lagi hitung yang lain. PTKP-nya udah jelas, kita gunakan PTKP tahun 2016. Ya, nah ini nggak usah khawatir. Jadi kita masih ada waktu lagi sedikit, lagi 10 menit, 5 menit. Kira-kira siapa yang bisa bantu saya untuk di kasus studi kasus nomor 3 ini? Ya, halaman 67. Siapa yang bisa menjelaskan di studi kasus 63? Bantu saya. Kalau ada yang bisa, raise your hand, angkat tangan, atau buka mic. Buka mic ya. Lihat tensinya yang belum. KL2 nomor 9. Hari Pujawati sudah. Nanti dengan dulu.
Baik, ada yang lain? Ya, Saya mau coba. Bang Sani ya? Iya. Oke. Dibaca soalnya, Pak. Nomor tadi ya dibaca soalnya. Dr. Agus Wahyu. Sebentar, Dwi, kelas keunggulan ada Dwi. Iya, Pak. Kelas 12 AKL unggulan. Nomor 20. Mana dia? Kalau nggak ada ya, 24 bukan. Dwi Cahyani bukan? AKL unggulan, Pak. Keunggulan. Nomor berapa nih? 20. 20. Iya. Ya. Iya. Baik, saya kasih poin. Nah, ini ya silakan yang tadi. Komang Sriani. Jadi kasus 3. Ya, Komang Sriani ini tunggu saya catat dulu nih. Nah, kelas berapa nih? Kelas 12 AKL 2, Pak. Nomor Absen 13. 13 Sriani ini ya. Oke. Oke, silakan. Dr. Agus Wahyudin dengan gelar MSI, seorang PNS, status kawin dengan 3 tanggungan. Mulai bulan Maret 2016 menerima gaji pokok 5 juta, tunjangan fungsional 5 juta, tunjangan struktural 4 juta, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak. Iuran pensiun 4,75%. Berdasarkan data tersebut, diminta menghitung PPh terutang atas gaji Dr. Agus Wahyudin MSI untuk tahun 2016. Oke. Terus jawabannya, kita tulis gaji pokok sebesar 5 juta, tunjangan istri 10%, 5 juta dikali 10% sama dengan 500.000. Terus tunjangan anak 2%, sedangkan di sana memiliki 3 tanggungan. 2% dikali 100 dikali 3, artinya 300. 300 ya. Ya. Jadi 6% Tunjangan, tadi. Terus tunjangan fungsionalnya 5 juta, tunjangan strukturalnya 4 juta. Terus ditambah penghasilan brutonya 14 juta 800. Oke. Ini ditambah 10 juta 800 ya? Ya, ditambah semuanya, Pak. Jadinya 14 juta 800. Itu Bapak belum isi tunjangan fungsionalnya, Pak. Oh, tunjangan fungsional. Oke. Saya hapus dulu 5 juta ya. Iya, tunjangan fungsionalnya 5 juta. Oke, lanjut, silakan lanjut. Setelah itu kita mencari pengurangan biaya jabatannya 5% dikali 14 juta 800 penghasilan bruto yang tadi. Ya, berapa? Sama dengan 740.000. Berapa persen tadi? 4,75% ya? Ya, iuran pensiunnya 4,75% dikali penghasilan brutonya 14 juta 800. Oh, 14 juta Pak, ya? Dari mana itu 14 juta? Bukannya ini? 500-nya Pak lebih 1, Pak. Ini ya, oh ini. Oke, 501. Oke, baik. Ya, terus? Saat itu kita mencari neto per bulan. Neto per bulan itu penghasilan bruto dikurang pengurangan tadi, 14 juta 800 dikurang 1 juta 443.000. Oh, tadi ada apa lagi satu di sini tambahannya? Biaya jabatannya belum, Pak. Biaya jabatannya berapa? Biaya jabatannya 5% dikali 14 juta 800 sama dengan 740.000. Setelah itu iuran pensiunnya. Oke. Iuran pensiunnya 4,75% dikali 14 juta 800. Ini ya. Maaf Pak, yang 4,75% itu pensiunnya hasilnya 703. 703. Iya. Sama dengan ini dikali 475 ya? Iya. Benar sih itu. Iya, biaya jabatannya 704 jadinya 1.443.000.
Udah dikurangin ya, ini ditambah ini dulu ya, ditambah ini dulu. Ya, ditambah. Terus yang ini sama dengan Kurang ini dikurangi yang lain biar nyimak ya. 280. Oke baik ya, jadi ini kan PKP ya. PT ini penghasilan kena pajaknya ya. Iya, Pak. Nah, jadi tarifnya kena yang pertama berapa persen? 5% dikali 5% ya. Iya. Oke, 5%. Jadi ini ya 5% dikali berapa? 88.284.000. Langsung dikalikan ini. Iya. Nah, lihat tarifnya kembali lagi. Lihat tarifnya di halaman ini ya, di halaman 41. Nah, ini jangan salah. Ya, kita tarik itu ada dia di penghasilannya di atas 50 juta. Ya. Yang lain juga ini penghasilan kan di atas 50 juta. Artinya 5% ini tidak boleh langsung dikalikan 80 ini 88,854. Berarti ini harus dikalikan 50 juta dulu. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini dikurangi 50 juta dulu sama dengan ini dikurangi 50 juta. Ini kena tarik yang kedua nih. Kurangi 50. Jadi hitungannya begini ya. Yang pertama, ini adalah tarifnya 5% dikali tarif pertama ya, ini progres pertama. Yang satu. Yang kedua, berapa tarifnya? Coba dilihat di halaman 41. Berapa tarifnya? Tarifnya di situ ada di atas 50 juta sampai 250 juta itu kena tarif 15%. Berarti ini 15% ya. Ini kena tarif 15%. Ini saya tulis 15% dulu. Ini tarifnya. Jadi sama dengan 15% ini dikalikan sisanya. Ya. Nah, ini dikalikan sisanya. Jadi hasilnya ini tarif yang kedua nih. Ya. Nah, ini kan tarif yang pertama. Benar ya tadi? Jadi ini dikalikan 5% dikalikan 50 juta dulu karena ada dua tarif dia karena penghasilan PKP-nya lebih dari 50 juta, maka dia kena dua tarif. Yang satu ini ya. Saya pindah sini, yang satu ini dikalikan 5%, terus yang sisanya ini dikalikan 15%. Maka pajak yang harus dibayar adalah ya, maka pajak yang dibayar adalah sama dengan 2.500.000 ditambah 5.110. Inilah pajak yang harus dibayar. Ya. Yang lain ya di ini ya. Disimak ya. Ini adalah pajak yang per tahunnya. Oke. Baik, Dwi lanjut tadi kan dikalikan 5% langsung dikalikan 88 ya, Dwi. Mana tadi Dwi? Ya. Sri, Komang Sri. Nah, ini nanti saya koreksi, nanti diganti ya, Sri. Ya. Iya, Pak. Ini diganti nanti yang ini dikurangi dulu tarifnya 50 juta. Karena ada 50. Misalnya nanti di sini PKP-nya Anda kata hasilnya 500 juta, jadi kena tarif 3 kali dia nanti ya. Hasilnya. Nah, yang lain juga ya. Ini nanti misalnya dikurangi dulu 50 juta, terus sisa nanti dikurangi 250 juta, sisa itu baru kena tarif yang ketiga. Karena ada 4 tarif di situ. Tarifnya 5%, habis itu 15%, 25%, terus yang terakhir yang paling besar adalah 30%. Gitu ya. Nah, Sri ya. Nah, yang lain kalau disimak ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan silakan. Nah, ini hasilnya perhitungan tadi saya sudah dibantu sama Sriani. Hasilnya seperti ini. Ini adalah pajak yang harus dibayar per tahun. Sedangkan pajak per bulannya tinggal diganti aja. Ini tinggal dibagi 12. Nah, ini per tahun ya. Sedangkan kalau misalnya dicari per bulan, ini saya ganti pakai per bulan.
Tinggal dikalikan saja. Ini dibagi 12 sama dengan ini dibagi 12. Inilah per bulan. Dibulatkan, ini bisa dibulatkan ya. Dibulatkan berapa? Dibulatkan jadi 11.000 ya. Atau 800, 900 itu ya. 68, 6, 900. Dibulatkan. Biasanya pajak seperti itu ya. Dibulatkan ya. Gitu. Sriani sudah ya tadi ya Sriani. Coba saya cek dulu. Sriani kelas AK2 nomor 13. Benar? Benar, Pak. Oke. Yang lain untuk soal berikutnya ada yang bisa bantu saya? Soal berapa, Pak? Nomor 4. Studi kasus nomor 4 ya. Coba bisa nggak bantu saya nih? Yang siapa bisa bantu saya jelaskan? Yang perusahaan dokter ya, Dokter Eko Sumitro. Tadi sudah diwakilkan oleh AK1, AK2, dan AK unggulan. Sudah ya, satu nih orangnya nih. AK1 satu orang, AK2 satu orang yang wakilin bantu saya tadi. Terus yang AK unggulan juga satu orang. Siapa lagi yang bisa bantu? Santai sambil minum kopi. Oke, di AK1, siapa yang bisa? Saya kasih kesempatan coba. Anita Mulia Putri. Belum nyoba, Pak. Oke. Apa-apa. Saya kasih kesempatan di AK2 sekarang. Lu gede Arya Maharani Dewi. Arya Maharani hilang, tidak nyambung. 500. Arya Maharani coba. Mia Citra Dewi. Nggak kelihatan nih, nggak nyambung lagi dia nih, nggak connect lagi nih. Kedua. Kedua cuma satu orang tadi. Ulang Sriani aja. Terus AK unggulan. Saya kasih kesempatan Adi Surya Pramana. Nah, nyambung juga. Eva Resmiani. Eva? Eva? Hilang. Ada Yuni Kurniasih. Juga menghilang nih, banyak yang menghilang nih. Novi Sintia Dewi. Ya, Pak. Bisa bantu saya, Novi? Kelas nomor 4.
Novi, Sinta Dewi, Iya, Pak. bisa bantu saya untuk membahas nomor 4? Astungkara bisa, Pak. Oke, silakan. Saya kasih waktunya. Ayo kita bahas sama-sama, Novi. Nah, Iya. baik. Saya akan ini di sini hitung tadi. Oke, baca silakan. Untuk dibaca soalnya, Pak. Ya, baca dulu biar jelas, nanti yang lain biar bisa dengar. Siapa tahu ada yang nggak punya buku. Dr. Eko Suwito adalah seorang dosen PNS, status kawin dan memiliki 3 tanggungan. Mulai Januari 2014, ia menerima kenaikan gaji sehingga gajinya menjadi 8.500.000 pada bulan April 2014. Dr. Eko Suwito menerima rapel sejumlah 2.500.000. Kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan April 2014. PPh yang telah dibayar sebelum kenaikan gaji adalah 600. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung PPh terutang atas pembayaran rapel Dr. Eko Suwito. Baik, silakan. Gaji bulanannya itu 8.500.000. Ya, Terus tunjangan istrinya itu, bentar Pak, 5% dikali 8.500.000. Tunjangan istrinya 425. ya, terus. Nah. Tunjangan anak sebesar 510.000. Terus itu ditambah jadinya 4.250 tambah 8.500. 9.435. Terus habis itu penerimaan brutonya. Biaya jabatannya 5% dikali 9.435. Ya, 5% dikali berapa tadi? 9.435 ya. Hasilnya 471.750. Oke, ini biaya jabatannya. Biaya jabatannya 5% dikali 9.435, yaitu 471.750. Terus iuran pensiun ada nggak ya? Iuran pensiunnya juga dihitung, Pak. Hitung berapa persen? Di sini nggak ada persenannya, berarti dipakainya 4,75% itu dia, Pak. Oh, di sini nggak ada iuran pensiun, ada nggak disebut? Nggak ada. Kekurangan gaji ini kelas 4 kan, Eko kan 2.500.000 pada Pak ini bayar kenaikan gaji sebesar, ada kenaikan gaji ini ya, berdasarkan ini. Iya, ada kenaikan gaji. Ada kenaikan gaji. Oke, kita hitung dulu gajinya. Tidak ada tunjangan apa ini? Tidak ada tunjangan ini, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Coba kita lihat di contoh kasus yang nomor 4 di halaman berapa itu? Kita bahas dari situ. 60 ya. Ini kan berdasarkan contoh kasus yang ada di halaman nomor 46. Terus biaya untuk nyari penghasilan itu sebulannya. Ya, apa? Biaya jabatan dikurang. Pensiunnya udah dikurangin.
biaya jabatan itu ditambah iuran pensiun. Lalu Oke. dikurang dengan 9.435. Ya, 45. Jadi hasilnya Hasilnya berapa? 435 9.435 juta 435 juta dikurang 4. ada. 4. Bentar Pak lagi ngitung. Oke, silakan. Empat 8 1 6 3 ditambah 4 7 1 7 50 dikurang 9 juta 435. Hasilnya itu penghasilan itu sebulannya 8.515.087. Itu per bulan ya. Iya. Nah, itu per Per tahunnya bulan. sekarang. Nah, sekarang itu per tahun ini. Penghasilan setahunnya dikali 12 yaitu 102 juta 181.044. 2.181.040, 150. Ya. Ya, terus itu karena dia nerima rapel, Ya. jadi dikurang 102 itu dikurang rapelnya 2.500.000. Oke, 2.500.000. Berapa dia nerima rapel? 2.500.000 dia menerima rapel. Oke, terus Dikurang terus lanjut, silakan lanjut. Ada lagi pengurangannya? Nah, itu dikurang PTKP-nya. Ya, ini juga kasus 2014. Berapa? 2014 kasus dikurang PTKP-nya 32 juta 400. 32.400. Iya. Gitu ya? Benar ya? Iya. Ya, PTKP tahun berapa nih? Habis itu nyari penghasilan kena PTKP-nya PTKP tahun berapa? Pajaknya PTKP tahun berapa yang dikenakan? Tahun 2014. 2014. Oke, berapa total? Jadi yang tadi? pakai tahun 32.400 ya? PTKP 2013 yang 3 tanggungan. Oke, karena dia naik 3 ya, tanggungannya 3 ya, benar ya? Oke, silakan lanjut. Habis Ya, itu hasilnya penghasilan kena pajaknya itu ya 77.181 dikurang dengan 32.400. 32.400. Terus hasilnya Ya.
Terus itu menghitung PPh per utang atau pembayaran. PPh pasal 21 ya. Pasal 21 nih, Pak. Ya, nah PKP-nya berapa jadinya? PKP-nya? Atau hasil PKP belum tadi? PKP-nya Ya, dari total rapel, total penghasilan dikurangi PDKP, hasilnya berapa? PKP. Rp44.781.050. Oke, sama dengan 77 ya, 77 dikurangi PTKP kan? Ya. 32.400. Jadi hasilnya adalah 44.781. Nah, di sini sebelum menghitung dengan tarifnya harus dilihat dulu ya. Ini penghasilannya kan di bawah 50 juta, ya nggak? Artinya kalau di bawah 50 juta berarti ini akan menjadi kena tarif satu saja, yaitu 5% ya. Jadi tarifnya cuma satu, sama dengan berapa hasilnya? Coba dihitung PPh-nya. Dikali 5%. 2.239.052. Benar ya, gitu ya. Nah, sekarang per tahun. Ini kan dari tahun per tahun. Jadi per bulannya berapa? Per bulannya dibagi 12. 186.587. Ya, dibulatkan ke atas jadi 186.600 ya. Jadi ini perhitungannya ada seperti ini. Dibulatkan ke atas jadi 186 ya. Baik, tadi nomor apa tadi? Lupa saya. Novia Cynthia nomor 23 benar? 23. 23 angka unggulan ya? Iya. Oke. Baik, ini sudah. Yang lain ada lagi nggak ingin bantu saya bahas yang kelima nih? Nah, tadi saya jelaskan lagi sedikit tentang Nopianti yang dijelaskan tadi. Tadi ada penghasilannya, ada penghasilannya, terus ada tunjangannya, ditambah ini semua ditambah. Setelah itu, setelah ditambah semua hasilnya, itu akan mendapatkan rapel juga, harus dikurangi rapelnya ya. Ini tadi dikalikan 12 per tahun ini. Ini kan ini penghasilan per bulannya, ini penghasilan per tahun. Per tahun karena dalam setahun itu dia mendapatkan rapel dan segala macamnya dikurangi dulu, ya sehingga penghasilan sebenarnya segini. Nah, rapel kan tidak dikenakan. Nah, terus ini ada PTKP. PTKP ini tahun 2013 karena transaksi suri itu pajaknya tahun 2014. Sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 44. Karena penghasilannya di bawah 50 juta, maka dia hanya dikenakan satu tarif saja, 5% saja. Ya, maka ini 5% langsung dikalikan ini, ya dikalikan ini, dikalikan 4 ya, menghasilkan 2.239.000. Ini per tahun. Inilah pajak per tahun yang harus dibayarkan oleh Mr. Dr. Eko Switro itu. Per bulannya segini, dibulatkan menjadi segini. Ini salah satu cara ya untuk menghitungnya. Baik, untuk yang lainnya adakah pertanyaan? Atau ada yang mau membantu saya nomor 5? Nomor 5? Ada nggak? Oke, kalau gitu saya akhiri saja kalau memang sudah nggak ada, karena waktu juga. Ini siapa ya yang keluar ya?
Oke, ada yang chat mau keluar. Baik. Kalau sudah, semua sudah di absen, semua juga sudah saya masukkan. Nanti sisanya ini tolong dikerjakan di rumah. Minggu depan saya akan bahas lagi ini tentang ini. Ini saya tandain nih. Di sini. Ini sudah. Kasus ketiga sudah ya tadi ya. 3 dan 4. Baru 2 kasus tadi ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke kasus yang berikutnya. Silakan dipelajari, nanti angkat tangannya, saya akan mengadakan penilaian, bantu menjelaskan. Oke, sekian dulu dari saya untuk pertemuan yang ini 3 sesi ya. Jadi mungkin nanti ketemunya untuk pajak ini ada 3 sesi bisa jadi karena waktunya terbatas. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan para Mas Santi. Salam sehat selalu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi Santi. Saya akhiri semuanya ya. Selamat siang semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.